Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat karunia, sehingga kita dapat menghadiri kembali ya pertemuan ini dalam keadaan sehat, semangat untuk tetap belajar. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik dalam kejujuran, amanah, integritas dalam segala hal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat relevan ya dengan kondisi kebangsaan kita dan masa depan yang akan kita lalui. Begitu juga dengan generasi kita yang selanjutnya. Oke. Peran mahasiswa ya, kita akan melihat tentang peran mahasiswa kaum muda sebagai agen perubahan dalam pemberantasan korupsi. Nah, serta kita akan melanjutkan dengan media massa, kemudian pendidikan yang menjadi sebuah gerakan sosial ya, dan sangat turut berperan dalam membangun budaya anti korupsi. Jadi sebagai generasi intelektual tentunya kita akan memahami ya tentang teori ya, tetapi juga bagaimana kita punya kepedulian sosial, punya keberanian moral, serta kemampuan untuk menjadi motor penggerak ya, melalui proses pendidikan. Jadi ada dialog kritis, kemudian kesadaran kolektif. Nah, inilah yang akan diharapkan muncul ya, diharapkan muncul sebagai pemimpin di masa yang akan datang, pemimpin yang punya etika, punya moral ya, pemimpin masa depan yang bersih, punya komitmen dan mampu menjawab segala tantangan zaman dengan integritas kebangsaan. Nah, adapun yang menjadi tujuan dalam proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah menjelaskan peran strategis mahasiswa kaum muda sebagai agen perubahan dan bahkan menjadi dalam pemberantasan korupsi. Kemudian kita akan melaitkan nilai-nilai kejujuran, integritas dan tanggung jawab dengan peran sosial kemahasiswaan. Nah, kemudian akan melihat sebagaimana strategi ya, bagaimana strategi yang konkret yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan pendidikan ataupun di lingkungan masyarakat. Serta yang terakhir, yang keempat, tujuan pembelajaran kita itu adalah mendorong kesadaran diri sebagai generasi penerus bangsa yang punya komitmen pada nilai-nilai Islam ya dan integritas secara menyeluruh. Nah, yang kita pahami itu tentang mahasiswa dan kaum muda itu merupakan aset utama ya, aset yang sangat fundamental bangsa yang memiliki idealisme tinggi ya, energi besar dan semangat perubahan sosial. Dalam sejarah kebangsaan kita di Indonesia, peran mahasiswa itu dan pemuda ya, peran mahasiswa dan pemuda itu selalu menjadi motor penggerak dalam setiap momentum perubahan nasional. Gerakan mahasiswa tidak hanya menuntut keadilan sosial dan politik, tetapi juga membawa misi moral untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keluhuran. Jadi kita bisa lihat dalam Quran surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu ya bi rabbihim wasidnahum huda. Artinya sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah, kepada Tuhan mereka ya, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita ya bahwa kaum muda itu memiliki kekuatan spiritual ya, memiliki kekuatan moral yang akan menjadi dasar bagi setiap perubahan secara positif. Nah, untuk meningkatkan kesadaran ataupun kekuatan spiritual dan kekuatan moral itu, maka pemuda perlu dibekali dengan iman ya, sehingga dia akan mampu menjadi pelopor kebenaran, menjadi pelopor keberanian, menjadi pelopor tentang keadilan di tengah kehidupan ataupun dinamika kehidupan masyarakat yang seakan-akan kehilangan arah, kehilangan moral ya. Nah, dalam konteks pendidikan
ini akan menjadi sebuah kontes kefitrahan. Ya, kontes pendidikan anti korupsi ini akan menjadi karakter, ya, akan membentuk karakter tanggung jawab moral untuk menjadi teladan, untuk membentuk karakter integritas, untuk menjadikan mereka sebagai agen yang mampu mentransformasikan nilai. Nah, peran mahasiswa dan kaum muda di sini itu sebagai agen perubahan. Jadi mahasiswa itu punya peran yang sangat strategis dalam membangun tatanan masyarakat yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Sebagai kelompok intelektual muda, tentu kita akan melihat, ya, mahasiswa itu harus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Nah, dengan melalui berbagai bidang kehidupan, baik akademik, sosial maupun dalam bidang keagamaan tentunya. Nah, mahasiswa disebut sebagai agen of change, ya, agen perubahan. Mahasiswa dikenal memiliki tanggung jawab sosial untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Perubahan ini itu kita bisa lihat, ya, kita bisa memulai dari kesadaran diri sendiri ataupun kesadaran pribadi, dan setelah itu baru masuk ke dalam lingkungan sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, dalam konteks Islam, perubahan sosial diawali dengan perubahan moral secara individu, sebagaimana kita bisa melihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd itu ayat 11 dijelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kita lihat ayat ini menegaskan reformasi moral itu merupakan langkah pertama dalam pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan sebuah perubahan dalam keadaan suatu kaum tanpa mereka merubah keadaan mereka sendiri. Reformasi moral, ya, reformasi moral ini merupakan langkah pertama dalam pemberantasan ataupun penegakan kebersihan dalam diri kita. Jadi kita bisa lihat mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan, pemuda yang saat ini adalah pemuda yang belajar yang saat ini itu adalah calon pemimpin masa depan yang harus mengawali, harus menjadi agen perubahan, harus menjadi agen kejujuran, harus menjadi agen akademik, harus menjadi agen kedisiplinan, sehingga nanti akan membentuk tanggung jawab sosial pada dirinya. Nah, kemudian yang kedua, peran mahasiswa dan kaum muda dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa dan kaum muda tentunya dapat berperan aktif untuk membangun budaya integritas dengan berbagai cara. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Melakukan edukasi, melakukan kampanye nilai kejujuran baik di dalam kelas ataupun secara ini di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan orang-orang yang terdekat. Ya. Nah, terlibat dalam kegiatan sosial, pengabdian masyarakat membutuhkan empati dan kepedulian. Jadi akan mengembangkan diri mereka secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa itu harus mengembangkan riset. Dia harus punya inovasi dalam bidang pendidikan karakter, menolak segala bentuk gratifikasi dan perilaku tidak etis dalam proses akademik. Nah, kita bisa lihat apa yang dibahasakan dalam sabda Rasulullah SAW, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, inilah identifikasi manusia yang baik ataupun sebaik-baik manusia. Ini menegaskan bahwa kemanfaatan sosial itu adalah wujud nyata dari integritas moral. Nah, mahasiswa tidak hanya dituntut berpikir secara kritis, tetapi juga bertindak etis untuk menjadi teladan di dalam kehidupan masyarakat.